Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hifzubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan kita sepertinya masih juga membahas ya, 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 soal dampak dari debat yang terakhir. ya, seperti sudah kita prediksikan dampaknya itu akan panjang seperti sebelumnya, bahkan bisa ketemu lagi sampai debat berikutnya. Tapi sebelum itu, Mbak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Off the Record yang sudah mendukung channel Hersubun Forum News Network, karena memang sejak 2 hari lalu kan Hersubun itu pindah rumah gitu ya, dari rumah lamanya di Hersubun yang sudah cukup besar sih Mbak, subscribernya sudah 656.000, tapi apa boleh buat ya, terpaksa kita migrasi karena sesuatu dan lain hal, banyak keluhan bahwa channel itu tidak bisa diakses karena diblok gitu ya, untuk tidak tersedia di dalam negeri. Itu shadow ban namanya, itu banyak nanyain kok susah nyari channel Hersu Penopain ya, ya karena memang di shadow ban gitu. Di shadow ban itu di blok gitu, nggak bisa masuk ke Indonesia, dan kalau teman-teman di luar negeri masih aman gitu. Tapi sekarang kami pindah di Hersu Penopain Forum News Network. Jadi sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mensubscribe Hersu Penopain. Tapi yang belum, jangan lupa untuk subscribe, kemudian notice, mesti ya, cek tombol lonceng ya Mbak Agi ya, penting itu ya Betul, Mbak Agi. Ya, penting sekali karena nanti kita akan dapat notifikasinya yes, setiap kali jam berapapun itu tayang. yes, oke ya. Saksi, kita masuk ke topik kita kali ini ya, Mbak Agi. Ini saya kira perkembangan seperti kita sebut tadi soal dampak debat itu yang sejak berapa hari lalu rame ya, soal Pak Prabowo yang ngamuk di di Riau gitu, dan kemudian yang menyatakan sebenarnya bukan hanya goblok di situ, tolol, goblok, tolol, dan asal jeplak sebenarnya gitu. Dan kemudian yang berikutnya melihat bahwa itu menyamakan dengan binatang peliharaan yang lebih tahu berterima kasih ya, untuk para tuan yang memelihara dia, yang merawat dia. Sementara ini ada manusia yang muka tebal gitu disebutnya ya, bermuka tebal, tidak tahu berterima kasih kan gitu. Itu yang luar biasa adalah ada manusia-manusia yang mukanya tebal banget, luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan, hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas adalah kedengkian. ada 4 hal itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan itu kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja itu sudah masuk, bisa dijerat dengan hukum pidana pemilu. Nah ini serius, ancamannya 2 tahun penjara atau denda berapa ya? 24 juta, 24 juta. 24 juta ya, kecil lah, 24 juta itu buat Pak Prabowo. Tapi saya kira dampak politisnya yang jauh lebih gede ketimbang itu ya, karena ini menurut saya ini kalau saya amati di media sosial ini lebih heboh ketimbang etik dasmu waktu itu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Karena waktu etik-etik dasmu etik itu kan Pak Prabowo berbicara di depan kalangan sendiri begitu ya. Iya. Tapi kemudian itu mencuat Bocor. bocor sesuatu yang sepertinya itu ya kita rumpi sendiri di kalangan kita sendiri, sesama Gerindra, sesama koalisi begitu. Tapi kan kemudian ada yang merekam. Nah, kalau yang ini terjadi di Pekanbaru Riau ini memang betul-betul itu kalau saya rasa ya disengaja Mas Hersu begitu ya. Karena di hadapan ribuan orang dan tahu banyak sekali kamera yang merekam, begitu banyak media di situ, apalagi ini seusai debat yang tentu saja Pak Prabowo menjadi sorotan, Pak Ganjar menjadi sorotan, Pak Anies menjadi sorotan, apapun gitu, makin Ya. melekat karena memang debat yang terakhir itu benar-benar bisa dikatakan kontroversial juga, saling membuka begitu ya kelemahan dan kelebihan masing-masing begitu. Kalau diri sendiri membuka kelebihannya, tapi kalau ke lawan kan membuka kelemahan dan mempertanyakan apa yang sudah dilakukan. Ya itulah blunder dari Pak Prabowo, dan ini big blunder begitu kalau kita Yes. melihatnya demikian. Oke, di luar itu saya kira ini
kampanye Anies terus mulai dihambat lagi ya, mulai di Padang Sidempuan dan beberapa wilayah di Medan ya. Sorry, di Sumatera Utara bukan Medan. Ini tempatnya bagi Anda yang mungkin paham secara geografisnya Sumatera Utara, memang Padang Sidempuan segala macam itu jauh banget itu, Wolga dan sebagainya jauh banget. Saya ingat kita masih tinggal di Medan dulu, kalau ke sana naik mobil itu, naik bus gitu bisa sampai 10 sampai 12 jam lah ya ke sana itu. Dan kalau udah, apalagi kalau ke arah Sibolga itu biasanya begitu kita mau masuk ke arah sana, kita dibagi kantong-kantong plastik tuh Mbak. Karena memang jalannya berkelok-kelok, jadi takut kalau muntah. Jadi kalau heli nggak bisa mendarat di sana, saya heran, heli ini kan harusnya di mana aja bisa mendarat kan ya, bisa di lapangan biasa aja bisa, tapi kok katanya nggak diperkenankan, kata Pak Edi Rahmayadi itu ya. Jadi ini menarik, dan kemudian bersamaan dengan itu ada pelaporan-pelaporan ya soal debat itu juga yang dianggap melakukan fitnah gitu, dan bukan hanya Anies sekarang yang dilaporkan, tapi Ganjar Pranowo juga dilaporkan. Iya, iya. Jadi kita bahas dulu ya soal Anies tidak mendapatkan izin untuk helikopter begitulah Ya. istilahnya lah ya. Ini sebenarnya kalau yang sebelumnya diungkap oleh Caimin ini kan terjadinya di Tuban ya Mas Hersu. Ya. Tapi itu bukan soal izin untuk menggunakan helikopter, tapi adalah untuk izin pendaratan itu yang sulit untuk mendapatkan. Tapi akhirnya dia tetap berkampanye di daerah Jawa Timur, Lamongan dan sekitarnya. Nah, kalau yang kali ini menurut Pak Edi Rahmayadi ini adalah mantan Gubernur Sumut yang sekarang masuk ke dalam Timnas Amin dan kemudian menjadi ketua tim kampanye daerah lah, TKD dari Timnas Amin. Nah, kita tahu reputasi Pak Edi Rahmayadi ini adalah seorang jenderal TNI, dia tentu memiliki hubungan yang sangat luas apalagi mantan gubernur begitu kan. Jadi sungguh mengherankan bagaimana hambatan ini cukup kuat kalau saya lihat seperti itu ya Mas Hersu, menghambat Pak Edi yang jaringannya sangat kuat begitu, yang dia tidak bisa mendapatkan helikopter untuk digunakan, tidak mendapatkan izinnya begitu. Yang tadinya Anies itu rencananya akan berkampanye itu di Sibolga, kemudian di Barus dan juga ke Padang Sidimpuan. Nah, ini kan lokasinya memang berjarak jauh, saling berjauhan. Nah, kita tahu kampanye Anies ini biasanya kalau yang saya amati di daerah itu misalnya di NTB dalam sehari itu bisa 3 lokasi dan sebagainya. Jadi kalau dalam sehari hanya 1 lokasi saja itu maka kemudian menjadi kurang apa Mas Heru, kurang bermanfaat. Semuanya seperti Pak Prabowo terakhir juga dalam 1 hari dia cuti, dia datang ke 3 lokasi. Begitu juga dengan Pak Ganjar melakukan hal itu. Nah, tapi akibat tidak mendapatkan izin untuk memakai helikopter ini, maka menurut Pak Edi Rahmayadi rencananya yang di Padang Sidempuan itu sudah pasti itu gagal begitu ya. Karena tidak mungkin kalau menaiki mobil seperti kata Mas Hersu bisa berjam-jam, belum pulang balik dan sebagainya. Jadi tidak efektif karena esok harinya juga sudah harus berkampanye, ada jadwal di tempat lain. Nah, jadi rencananya mungkin yang di Barus ini adalah kawasan bersejarah ya Mas Hersu. Oh iya. Kapur Barus begitu kan ya. Kapur Barus ke Afrika. Wilayah Islam ya itu. Ya, wilayah Islam, dan jadi rencananya hanya akan melakukan kampanye di Sibolga saja dan sudah itu kembali ke Jakarta. Ya, begitu. Saya rasa memang sebelumnya sudah pernah ada protes juga ya dari Timnas Amin, bagaimana ada 6 Pemda atau 8 Pemda begitu ya yang mencabut izin untuk berkampanye. Begitu juga yang kalau yang paling sering sih lokasi kampanye dipindahkan gitu. Nah, ini yang terjadi update terakhir ini seperti itu Mas Hersu. Iya. Saya kira ya ini kemudian menjelaskan mengapa kemudian banyak sekali kepala-kepala daerah yang di-PJ-kan begitu ya. Dengan sekarang kan sejak awal kita udah mulai mencurigai kan, sejak waktu Pak Jokowi menunda pilkada gitu, pemerintah menunda pilkada dan kemudian mengangkat para pejabat-pejabat kepala daerah ini kan dia bagian dari ini yang akan digunakan pada Pilpres ini, dan Pilpres dan juga pemilu legislatif gitu. Tapi saya kira sebenarnya ini semakin jangan dilihat bahwa ini dampaknya negatif ya buat Anies, tinggal bagaimana mengkomunikasikan kepada para konstituennya ya. Kalau kemudian pasti kecewa dong konstituennya tidak hadir gitu. Tapi kalau kemudian mereka tahu mengapa Anies tidak hadir, saya kira bukannya mereka malah narik dukungannya, tapi malah mereka menjadi militan. Ini sebenarnya nggak boleh dilakukan semacam lagi, apalagi di era media sosial seperti ini kan gampang sekali nyebar ya. Saya kira pernyataan Pak Edi Rahmayadi itu pasti sudah langsung nyebar ke gadget-gadgetnya mereka pendukung Anies, pendukung Amin di kawasan Barus, di Padang Sidempuan dan sebagainya. Mengapa kemudian Anies tidak bisa hadir di sana gitu, Mbak? Ini juga menurut saya juga blunder loh cara-cara seperti ini gitu.
Iya iya, betul sekali. Jadi ini malah justru, merupakan, kampanye negatif Oh bagi ya, yang ya. begitu juga kampanye negatif karena, kepada lawan-lawan Anies yang kemudian orang jadi berpikir, macam-macam begitu kan. Karena blunder ini misalnya, ini kan yang berkaitan dengan penguasa di daerah maupun penguasa Ya. di pusat, begitu. Orang jadi menduga-duga lah seperti itu Mas Irsu. Dan wajar saja menduga-duga begitu, karena memang sebetulnya ini tidak hanya terjadi sekarang, tahun 2019 pun juga terjadi seperti ini kok. Cuman, pada waktu itu, kontestasinya berbeda. Pak Prabowo pada waktu itu di pihak yang mengeluh begitu kan. Jadi di pihak yang mengeluh, di mana-mana dihambat. Kemudian misalnya pernah Pak Prabowo bahkan tidak hanya soal lokasi atau apa, tapi juga soal keuangan yang di mana dia sulit mendapatkan uang cash sehingga rakyat bersatu padu menyumbang dan sebagainya. Tapi kalau soal Anies ini lebih kepada lokasi. Walaupun dia ya dari pihak Timnas pun mengatakan bahwa mereka adalah tim yang paling duafa, tapi sejauh ini bisa diatasi begitu Mas Irsu. Tapi soal lokasi ini memang kalau sudah diblok ya sudah tidak mendingan pikiran tidak dicurahkan ke hal itu tapi kepada hal yang positif yang berikutnya. Oke. Saya rasa sih begitu ya. Yes, oke. Kita pindah ke mana? Ke soal Bawaslu itu ya, Mbak Agi ya? Iya. Soal ini kita mungkin ke pelaporan-pelaporan nih Mas Irsu. Oh, pelaporan dulu. Oke. Iya, pelaporan ini soal Bawaslu juga, tapi saya heran, betul-betul heran. Ini kok pelaporan-pelaporan jadi demikian masif ya Mas Irsu ya? Ini Ini polanya zaman seperti ini saya kira mainan Pak Jokowi yang dulu ya, bukan Pak Jokowinya, mainan tim pendukung Pak Jokowi. Kan dulu seperti itu ya, kan? iya betul. Sekarang diadopsi oleh timnya Prabowo gitu ya. Nah, Ini iya betul. mengingatkan kita, udah diingatkan oleh orang tua kita bahwa kalau ada dulu kan ada peribahasa ya, kalau ikan teri berkumpul dengan ikan teri, ikan tongkol juga berkumpul dengan ikan tongkol. Terus kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, kamu ikut harum gitu. Kalau sama tukang penjual arang ya kamu ikut terkena hitamnya begitu. Ini peribahasa itu sedang berlaku kelihatannya sekarang ya. Iya. Jadi Anies ini dilaporkan begitu ya, soal kalau ke Bawaslu begitu, itu adalah soal yang 340.000 lahan itu yang dan saya kira itu harusnya batal dan Mbak laporannya, karena iya. angkanya lebih gede kok. Dan apalagi kemudian diikuti dengan viralnya ucapan dari Pak Jokowi begitu kan, yang pada tahun 2019 justru itu datanya dari Pak Jokowi. Dan ketika Anies pada saat debat dia pun mencantumkan nama Pak Jokowi, yaitu bahwa saya mendapatkan data ini dari Pak Jokowi, yaitu 220 dan 120 kurang lebih demikian ya, Kalimantan Timur dan Aceh Tengah itu lahan Pak Prabowo. Dan kemudian ramelah itu video lama Pak Jokowi. Dan yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla kemarin, Mas Irsu. Jadi ini kalau saya melihat Pak Yusuf Kalla sudah turun gunung ya. Kalau yang sebelumnya kita tahu turun gunung itu Pak SBY. Jadi Pak SBY mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, dia akan mendukung penuh dan saya akan turun gunung memenangkan kamu begitu. Nah Pak JK ini kemarin dia turun gunung begitu dan menemui sejumlah wartawan, banyak wartawan yang dia mengatakan bahwa daripada satu persatu mencari informasi kepada saya dan saya harus menjawab satu persatu, mendingan saya melakukan jumpa pers seperti ini. Dan dia mendukung pelaporan itu Mas Irsu, karena nanti malah justru bagus katanya. Karena nanti Anies ketika ditanya dari mana data itu, dia akan menjawab data itu dari Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi akan ikut diperiksa. Kurang lebih demikian. Jadi dia melihat perlu ditanya lagi, Pak Prabowo juga dipanggil. Loh kan yang sebetulnya Pak Prabowo jadi saksi yang meringankan Anies gitu, karena Pak Prabowo ngaku 500.000 hektar gitu. Iya, ini jadi sesuatu yang bagus juga begitu. Jadi apa yang kita tahu Pak JK itu kan juga ada di balik itu. Bahkan Pak JK pernah menceritakan soal bagaimana asal-usul dari lahan itu begitu. Yang ketika itu dia menjadi wakil presiden dari Pak SBY begitu, dan kemudian Pak Prabowo begitu menemui dan menginginkan lahan tersebut dan kemudian dia membelinya lah, istilahnya demikian. Walaupun statusnya tetap HGU. Nah, ini yang laporan kepada Bawaslu nih Mas Irsu. Ini tanggapan yang luar biasa ya soal ini. Baik jumpa pers dari Pak JK maupun pelaporan itu di netizen itu banyak sekali Mas Irsu tanggapannya gitu. Tapi kebanyakan tanggapannya itu tanggapan justru positif kepada Anies dan kemudian negatif kepada si pelapor begitu. Nah, ada juga kita mungkin bisa lihat nih video dari Pak JK dan juga
muncul lagi video dari Pak Jokowi ini cukup unik nih, bukan soal lahan, tapi Pak Jokowi bagaimana tahun 2019 Pak Jokowi mengatakan seperti ini, debat kok dilaporkan, nggak usah ada debat aja, dia ngomong gitu. Jadi kita bagus videonya dua-duanya. Ya. Bagus itu kedua Praslo. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Ya. Gitu ya. Saya juga dilaporkan debat yang dilaporkan. Kalau debat dilapor-lapor nggak usah debat aja lah. Ulang debat kok dilaporkan itu gimana? Kan sudah ada coba ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Oke, lucu ini ya, benar-benar luar biasa ya para netizen itu soal kalau ngulik-ngulik jejak digital orang tuh. Hati-hati nih Mbak Agi. Berapa tahun yang akan datang bisa aja jejak digital kita kalau kita macam-macam gitu dikulik oleh mereka ya. Tapi kalau buat kita itu bagus gitu untuk menjaga kita untuk nggak macam-macam gitu ya. Iya betul Mas Hersu. Dan ada lagi ini Anies ini juga selain dilaporkan ke Bawaslu, dia juga dilaporkan ke Bareskrim. Ini luar biasa. Laporan yang pertama dilaporkan ke Bareskrim, mungkin Mas Hersu masih ingat ketika dia dilaporkan soal Amin. Jadi singkatan Amin, akronim Amin itu. Ya, yang dianggap itu sebagai penistaan kurang lebih demikian. Saya nggak tahu itu kelanjutannya bagaimana. Karena mungkin juga pihak kepolisian atau Bareskrim mengetahui bahwa wah ini hanya akan menghabiskan waktu atau dana saja kalau seandainya itu diproses begitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada kabarnya laporan yang pertama. Tapi pada Selasa malam menjelang tengah malam, ini media mencatat ini soal tengah malam dilaporkannya ke Bareskrim itu seperti tidak ada waktu yang lain, seolah-olah begitu biasanya dilaporkan siang atau sore seperti itu ya. Jadi ini ada sekelompok orang atau organisasi Mas Hersu itu yang melaporkan ke Bareskrim itu soal bagaimana Anies mengatakan bahwa anggaran sebesar 700 triliun yang dikelola oleh Kemenhan itu digunakan untuk pembelian alutsista. Jadi pembelian alutsista yang kemudian itu dianggap sebagai hoax atau penyebaran berita bohong. Jadi ini dilaporkannya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini Mas Hersu. Nah, kalau saya sendiri melihat ini kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang dikatakan oleh Pak Anies pada saat debat lalu, itu dia tidak hanya seolah-olah bahwa 700 triliun itu hanya digunakan untuk pembelian alutsista bekas saja. Kalau ini kan di framing seperti itu, bahwa Anies menyebarkan berita bohong bahwa 700 triliun itu yang sebetulnya mungkin sekitar 698 atau berapa begitu, memang mendekati 700 triliun itu anggaran akumulasi ke Kemenhan selama 5 tahun begitu. Nah, itu hanya digunakan untuk pembelian alutsista. Padahal pada kesempatan yang lain dalam debat tersebut, Anies juga mengatakan hal yang sama. Jadi, bagaimana 700 triliun itu tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota TNI. Misalnya dengan banyak TNI sekarang yang masih tidak memiliki rumah dinas. Jadi, mereka harus bertugas kemana-kemana dan kemudian di daerah tersebut tidak tersedia rumah dinas begitu kan. Begitu juga Anies juga mengatakan bagaimana anggaran 700 triliun tersebut tidak bisa melindungi sistem pertahanan cyber di Kemenhan karena pernah dibobol pada sekitar bulan September November tahun yang lalu ya, yang kita tahu ada kebobolan berapa terabyte begitu besar sekali dan kemudian dijual di dark web atau di pasar gelap. Nah, itu yang dikatakan oleh Anies yang seharusnya untuk sekelas Kemenhan itu pengamanan untuk cybernya itu harus lebih baik daripada kementerian yang lain. Nah, kalau melihat akumulasi dari pernyataan dia soal 700 triliun itu sebetulnya memang dia tidak mengatakan bahwa bagaimana mungkin 700 triliun itu hanya digunakan untuk pembelian alutsista bekas, tapi juga di mention soal yang lain begitu. Ya, saya kira itu kan Mbak ya namanya cari gara-gara gitu ya. Jadi, melihatnya dari sisi itu kalau harusnya dilihat dari konteks keseluruhan dari pernyataan Anies kan begitu ya, bukan seperti itu. Ya. Oke. Tapi di luar bukan hanya Anies loh Mbak yang dilaporkan itu, Ganjar Pranowo itu juga dilaporkan ke Bawaslu ini yang melaporkan kalau nggak salah seingat saya namanya Asosiasi Advokat Pengawas Pemilu. Nah, ini banyak sekali muncul organisasi kalau sebelumnya yang melaporkan Anies kan kalau nggak salah Pendekar
hukum pemilu bersih gitu kalau nggak Bersih, ya betul. ya nama-namanya aneh-aneh. Sekarang ini advokat pengawas pemilu yang melaporkan bahwa Ganjar itu di waktu itu mendesak di Pak Prabowo untuk mengungkapkan data-data yang harusnya dianggap rahasia negara dan itu harusnya tidak boleh dan dilaporkan ke Bawaslu. Dan saya kira mereka ini walaupun advokat tapi kelihatannya nggak update gitu ya, bahwa soal data rahasia itu udah banyak dibantah, termasuk dibantah oleh Pak Mahfud MD sebagai juga mantan Menhan gitu ya. Iya, selain dari Pak Mahfud MD, juga para pengamat militer, jenderal-jenderal, purnawirawan, begitu juga dibantah oleh Pak JK, begitu. Iya. Kan Pak JK kemarin pada waktu jumpa pers itu, dia mengatakan sebagai mantan wakil presiden selama 2 kali ya, 2 periode, dia mengatakan bahwa postur pertahanan dan anggaran pertahanan itu memang terbuka begitu saja. Yang tidak terbuka yaitu soal strategi, soal penempatan intelijen, soal pendidikan untuk yang khusus begitu ya. Nah, tapi kalau soal anggaran itu bahkan kita bisa menemui di internet begitu terbuka di semua. Yang terakhir dulu, apa sih yang menjadi rahasia? Pengalaman saya, apa yang kita buat rahasia kepada siapa? Pertanyaan tentu ingin rahasia kepada negara lain. Apa yang dia tidak tahu? You beli pesawat 2, dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, dia tahu orang. Dan tiap kali ada 5 Oktober ada pameran, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan, rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu. Rahasia apa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung negara ini baru pesan sudah tahu. Mau tipe ini langsung tahu tipenya ini. Kan tidak ada dalam keadaan begini apa rahasia apa? Ya, yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita sendiri ingin tahu kenapa? Semua negara itu ada postur pertahanan yang mereka ungkapkan. Jadi anggaran pertahanan Amerika, kita sering sekali kan membaca anggaran begitu terpilih presiden baru di Amerika yang begitu gegap gempita itu langsung kemudian wah ini akan pertahanannya akan seperti apa, karena kita tahu Amerika sebagai polisi dunia. Dan saya selalu senang membaca itu, bagaimana mereka akan membelanjakan sekian banyak berapa miliar dolar begitu kan untuk pembelian ini, untuk membangun ini apa dan sebagainya, penempatan di di kawasan lain dan sebagainya. Dan itu begitu terbuka, tapi tentu saja ada poin-poin yang tersembunyi. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Ganjar maupun ditanyakan oleh Pak Anies, ini kan soal anggaran yang sudah terbuka. Bahkan beberapa hari terakhir ini ada di situs Zona Jakarta yang seringkali dia mengunggah soal isu-isu militer dan sebagainya, Mas Hersu. Saya melihat itu berbagai anggaran, misalnya dari Vietnam, bagaimana pesawat bekas yang dari Qatar begitu ya, itu kemudian ada komentar dari Vietnam soal itu, yang Indonesia menunda pembelian karena tidak memiliki dana sementara ini dan sebagainya. Itu semuanya begitu terbuka, mereka begitu tahu. Begitu juga ketika misalnya yang berperang Ukraina membutuhkan berapa dan sebagainya. Sekarang Hamas meminta bantuan begitu kan untuk persenjataan mereka. Itu kan semuanya ada. Dan itu ada juga di kita, pertanyaannya itu sangat-sangat Mas Hersu, sesuatu yang sangat umum soal pembelian alutsista, terus anggarannya berapa, dan Ganjar saya rasa juga dia tidak memaksa, karena apa yang ditanyakan Ganjar ternyata sudah ada di websitenya Kemenko Polhukam. Dan jadi sesuatu yang sudah terbuka ada di website itu ditanyakan, hanya yang ditanyakan why-nya, kenapa seperti ini, seperti itu. Ya. Ini yang saya sebut sebenarnya ya, rame-ramenya melaporkan ini kan sebagai strategi kill the messenger gitu ya Mbak ya. Ini kan jujur saja memang apa yang dilakukan oleh Anies dan Ganjar itu sangat memojokkan Pak Prabowo. Dalam artian memojokkan itu netral ya, kita tidak memberikan itu negatif atau positif. Tapi bahwa kelihatan Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan soal itu. Yang makanya kemudian kan tadinya orang menduga mungkin kalau pada debat pertama Pak Prabowo itu ya peringkatnya paling bawah, ya minimal pada debat kedua kemarin nggak jelek-jelek amat, karena kan salah satu topiknya itu kan soal pertahanan keamanan yang memang sehari-hari digeluti oleh
Pak Prabowo di luar topik-topik geopolitik global, politik luar negeri, hubungan luar negeri dan sebagainya gitu ya. Tapi kemarin itu justru Pak Prabowo malah yang terjadi topik-topik pertahanan keamanan itu yang digunakan oleh Anies dan Ganjar untuk menyudutkan Pak Prabowo karena justru menjadi faktor kelemahan dari Pak Prabowo gitu. Jadi itu yang dieksploitasi oleh Prabowo, oleh Anies maupun Ganjar. Dan apakah itu salah? Ya enggak, dalam debat itu biasa seperti itu, dicari kelemahannya itu. Apalagi kalau lihat debat-debat di Amerika lebih sadis lagi ya Mbak, itu antara Trump dengan Biden misalnya, itu sama-sama orang tua ya. Ini pun seru banget. Nah itulah saya kira kemudian mereka ini mencoba satu mengalihkan isunya, kedua membunuh para pembawa pesannya kan gitu. Kalau kill the messenger itu kan ini peristiwa, saya mungkin buat teman-teman saya ulang lagi, ini meskipun kontennya ada di Herzog Point, ini peristiwanya terjadi di Amerika. Itu pada waktu ada seorang wartawan namanya Gary Webb gitu ya, yang dia mencurigai bahwa ada kong kali kong antara Badan Intelijen Amerika CIA dengan pedagang narkoba untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika, dan dananya digunakan untuk membiayai kelompok perlawanan di Nicaragua, kontra gitu, tahun 80-an itu. Kemudian dan ini laporan investigasi ini kan menggoncang CIA, dan kemudian CIA mencari cara untuk menjelekkan Gary Webb itu. Jadi namanya kemudian di kill the messenger, jadi bunuh pembawa pesannya. Dengan cara begitu pesannya itu tidak kredibel. Jadi kira-kira itu yang targetnya yang mereka lakukan sekarang ini. Tapi saya kira itu eranya dulu ketika era masih belum media sosial seperti sekarang. Sekarang saya kira itu semua jadi mudah dipatahkan. Apalagi dalam kasus pelaporan pelaporan pemilikan tanah tadi, Mbak, itu ya mentah begitu saja karena Pak Prabowo sendiri yang udah mengakui bahwa tanahnya nggak hanya sebatas 340.000 tapi hampir 500.000 gitu. Kemudian ini kan ada, saya baca di media sosial ini, mohon maaf kalau analoginya memang rada-rada kurang pantas, dia menyebutnya ada orang yang dituduh kamu kentut ya, dia bilang enggak, saya malah buang air besar kok gitu katanya gitu. Iya, jadi ini sesuatu yang sepertinya kok sama sekali tidak bisa ada pengawasan dari rakyat ya. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Ganjar dan juga Pak Anies itu mewakili suara rakyat. Karena kita tahu bahwa postur anggaran dari Kementerian Pertahanan ini ke salah satu yang terbesar dibandingkan dengan yang lain begitu. Dan soal anggaran ini kenapa ditanyakan? Ya supaya ada pengawasan dari rakyat. Kemana sih uang kita ini, uang rakyat yang uang pajak yang dikumpulkan ini digunakan buat apa saja? Dan pertanyaannya itu masih tidak menanyakan soal berapa anggaran untuk pendidikan intelijen kita, berapa kenaikan jumlah person maupun peralatan-peralatan begitu ya, yang strategis, yang high tech, yang nanotech misalnya seperti itu, yang sudah ada juga di luar negeri kan, mereka makin kecil peralatan itu dan makin mahal tapi mereka sudah punya. Nah kita mungkin juga ada tapi itu kan tidak akan mungkin dibuka kepada publik dan itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan ya seperti kata Pak JK juga sih, bahwa yang ditanyakan ini soal anggaran, soal bagaimana pengelolaan anggaran, uang dari rakyat itu dipakai buat apa saja begitu kan. Justru kalau seandainya ditanya oleh Pak Anies misalnya berapa persen pembangunan untuk rumah dinas anggota TNI begitu ya, justru Pak Prabowo bisa mempromosikan dirinya, iya selama saya menjabat saya sudah membangun sekian seperti itu Mas Hersu. Begitu juga soal indeks yang ditanyakan oleh Pak Ganjar. Tapi saya merasa juga mungkin ini pikiran saya, Pak Prabowo barangkali memikirkan soal following question-nya. Biasanya pertanyaan itu kan pancingan ya. Nah, kalau dia menjawab, pasti ada next question-nya pada saat kesempatan Anies menjawab atau menjawab di berikutnya, atau Pak Ganjar menjawab berikutnya. Nah, itu barangkali kulikan yang lebih dalam lagi, itu yang diantisipasi. Kalau saya sih melihatnya demikian. Tapi walau bagaimanapun, saya apresiasi juga kepada Pak Ganjar maupun Pak Anies, yang ketika ditanya soal pelaporan-pelaporan ini, mereka mengatakan, ya itu kan soal debat. Debat ada di panggung debat. Selesaikan di atas panggung debat. Bukan kemana-mana. Kalau saya memilih untuk berkonsentrasi kepada kampanye ini saja. Begitu juga dengan Timnas Amin, saya melihat mereka tidak begitu menghiraukan tentang soal ini. Ya. Jadi dipastikan tim Amin dan tim Ganjar tidak akan melaporkan balik gitu ya Mbak ya. Dan saya kira ini benar, memang
kalau kemudian ternyata tim Ganjar dan tim Amin juga melaporkan balik orang-orang yang melaporkan ini, terus apa bedanya mereka dengan tim Paslon 02 kan? Kan dalam berbagai kesempatan juga terutama Anies kan menyatakan bahwa nggak boleh lagi ada orang-orang yang kemudian karena bersuara kritis kemudian dilaporkan dilaporkan ke polisi kan gitu, dan dia juga berjanji akan merevisi undang-undang UU ITE segala macam itu ya Mbak ya. Betul. Nah, Sersu, ini ada sebuah video, saya rasa kita bisa juga kita melihat ini ya sebagai gambaran tahun 2019 yang lalu. Oke. Bagaimana debat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu intens juga kalau kita lihat, apalagi waktu itu pembelahannya mereka hanya berdua. Dan ini ada beberapa kumpulan, ini netizen lagi-lagi netizen yang membuatnya Mas Sersu. Jadi ini memang hanya yang ditanyakan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi antara lain dia mempersoalkan soal HAM, soal pelanggaran HAM di masa lalu. Kemudian soal gender, bagaimana postur di Partai Gerindra, dia sebutkan dari mulai ketua umum, para wakil, kemudian posisi-posisi di bawahnya, sekjen dan sebagainya, itu kemudian semuanya laki-laki. Jadi di mana peran perempuan dalam hal ini dia menunjuk soal gender begitu. Begitu juga dengan soal-soal yang kita lihat saja bahwa kita perlu melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini apakah ini serangan personal, bahkan mempertanyakan soal partai loh yang artinya itu tidak masuk ke dalam. Tidak masuk, dan soal gender itu saya kira pasti targetnya karena Pak Prabowo tuh jomblo kan gitu sebenarnya maksudnya, ya kan? Iya, kita coba lihat dulu Mas Sersu. Atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini? Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis, Pak Jokowi. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Paslon 1 waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Cukup. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Oke, ya. Ya itu tadi. Jadi ini nggak konsisten dong ucapannya Pak Jokowi yang menyatakan bahwa sekarang dalam penilaiannya itu sudah lebih personal, bukan hal berkaitan yang substansial visi dan misi, kan begitu Pak Jokowi yang memprotesnya kan gitu ya. Mungkin sudah agak lupa juga bagaimana peristiwa di debat yang lalu ya. Bisa jadi begitu. Oke. Bagi apalagi yang tadi yang belum kita bahas ya. Saya jadi yang kita belum bahas itu soal justru Bawaslu Mas Hirsu. Ini proses Bawaslu yang
dia akan melihat begitu ya, karena memang belum dapat laporan dari Bawaslu daerah kan, Pak Oh, Rahmat. yang tadi, yang soal laporan soal Pak Prabowo tadi, yang soal Pak Prabowo, ucapan itu, betul. yang goblok tadi ya. Iya, Iya, iya. iya. Jadi ucapan goblok begitu itu kan memang begitu banyak dipersoalkan Mas Hersu karena memang ada undang-undangnya begitu kan. Iya, iya, iya. Memang ada undang-undangnya di Undang-Undang Pemilu di mana kata Mas Hersu tadi apa 2 tahun ya ancaman Ya, hukum ancamannya 2 tahun dan sampai denda. 34 juta. Tapi saya kira kalau omongannya Bawaslu dia bahwa ini belum ada laporan dari Panwas tempat begitu, ya nggak akan ada yang melaporkan lah. Ini pasti Panwasnya sama dengan ketika Gibran bertemu dengan para perangkat desa waktu itu kan katanya juga tidak ada, Panwasnya juga tidak menemukan soal, petugas di lapangan tidak menemukan soal itu. Dan kemudian kan dari tim Anies, saya kira sudah jelas tadi kita bahas bahwa mereka tidak akan melaporkan. Kalau masalah debat juga selesai. Jadi ini aman saya kira dari sisi apa Prabowo akan dilaporkan atau tidak. Tapi yang saya kira pernyataan dari Ketua Bawaslu itu sebenarnya memberikan justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu merupakan pelanggaran. Itu saja itu sanksinya udah lebih berat, Mbak, kalau dalam situasi pemilu semacam pilpres semacam ini, apalagi mendekati hari pencoblosan gitu. Iya, ya. Dan ini kalau dari netizen yang menarik Mas Hersu, ini akun dari Ferry Sandra ya, dia mengatakan seperti ini. Dulu Ahmad Dhani dihukum penjara 1 tahun gara-gara ucapan idiot. Wah, ini nampol sekali nih, gara-gara ucapan idiot dan dia juga tidak mention siapa yang dikatakan idiot itu, Iya, betul. memang menanggapi suatu peristiwa ketika itu kan. Nah, kemudian dia dipidana. Ini ada yang mengatakan, iya, coba tanya Ahmad Dhani, kira-kira Prabowo bisa diproses atau tidak begitu. Dari Indra. Iya, iya. Kemudian ya ada juga mengatakan ini bisa jadi acuan sih, lumayan menyedihkan ini. Dan kemudian ada juga banyak sekali sih yang komentarnya ini negatif ya Mas Hersu. Sayang sekali sih Pak Prabowo ini. Ada yang mengatakan begini, nggak usahlah Prabowo dipidana 2 tahun, cukup didiskualifikasi saja. Ini makin parah, emosinya udah nggak stabil, khawatir malah jadi provokator dan memecah belah bangsa. Cukuplah saja beliau sampai sini. Ya kalau saya sih melihat jangan sampai didiskualifikasi juga begitu ya. Tapi cukup yang berikutnya jangan lagi terjadi seperti ini. Apa yang ada di panggung debat selesaikanlah di panggung debat itu gitu. Iya, iya, ya saya kira kita sepakat mesti begitu ya. Dan ini ini memang sejauh ini Pak Prabowo lagi-lagi menunjukkan bahwa tidak berhasil menahan apa ya emosinya ya. Tapi bagaimanapun kita paham ini sebenarnya watak asli dari Pak Prabowo. Jadi ya memang seperti itu Pak Prabowo. Jadi terserah kepada Anda deh bagaimana Anda menilai. Kan menurut saya itu terpulang lagi kepada publik, mereka menilai seperti apa. Kan pilihan orang itu berdasarkan tidak hanya soal program kerjanya, soal apa, tapi juga lebih pada kepribadian seseorang gitu ya Mbak Agi ya. Kalau kita mungkin lebih memilih seperti itu daripada membawa ini ke ranah hukum dan sebagainya gitu ya Mbak Agi. Iya betul. Dan satu lagi ini yang signifikan yang seharusnya dipikirkan oleh tim dari Pak Prabowo juga tim hukumnya ya, yaitu saat ini terbentuk semacam pemikiran, ini contoh kalau saya melihatnya di media sosial ya, banyak sekali yang mengatakan kalau belum apa-apa saja sudah begitu banyak laporan seperti ini begitu. Apalagi ketika sudah berkuasa. Ini belum berkuasa sudah seperti ini begitu. Mereka khawatir akan ada pembungkaman, gaya militeristik dibawa kepada pemerintahan dan sebagainya Mas Hersu. Yes, oke. Saya kira ini penting untuk kita garis bawahi. Lain kali mesti lebih rileks lah dalam debat gitu ya. Ya kalau memang saya sepakat soal personal itu nggak boleh dibawa-bawa. Tapi sejauh ini kan kita melihat belum adalah soal personal itu ya. Kalau personal itu kan yang tadi itu bahkan menurut saya Pak Jokowi yang ngomong gender itu walaupun tidak nyebut langsung itu sebenarnya urusannya personal, itu kan dapur dari partai politik yang dia nggak perlu urusi. Tapi kalau yang dipersoalkan sejauh ini oleh Ganjar maupun Anies, ini kan soal pengelolaan anggaran di Kementerian Pertahanan dan publik berhak untuk mengetahui soal itu gitu kan. Iya, dan itu di kementerian ya, di TNI begitu. Karena ini kan mau dibawa ke apa namanya seperti kemarin TNI gitu ya. Iya, keseluruhan TNI untuk membangkitkan jiwa korsa TNI begitu. Tapi banyak jawaban Mas Hersu di medsos juga yang saya keluarga TNI dan saya juga memang masih belum mendapatkan ini rumah dinas begitu. Bukan TNI-nya, keluarganya mengatakan begitu. Ayah saya TNI apa dan sebagainya. Jadi ya tidak bisa digeneralisir seperti itu begitu. Iya, iya, oke, Mbak Agi ya. Kita ketemu lagi besok ya, hari Jumat insya Allah masih terus dengan topik-topik yang hangat ya. Tetap apa ya, walaupun semangat boleh,
jangan menyebar hoax, jangan menyebar fitnah gitu ya, dan jaga kondisivitas menjelang Pilpres 2024. Ini tinggal berapa hari lagi sih ini sekarang? Sekarang ini tanggal 11, kita akan pemilihan itu tanggal 14 ya. Jadi sebulan Tinggal 30-an hari ya. ya 30 hari sekian gitu ya. Ini tinggal sebentar lagi. Oke, tetap jaga akal sehat ya, dan juga sikap kritis harus tetap dijaga. Jangan tolak semua pembungkaman terhadap sikap-sikap kritis terhadap rezim yang sedang berkuasa. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta. Sampai jumpa esok. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.